Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar Sampurasun tepangli di obrolan masa sore. Karosan bintang tamu abdi sangat spesial Bapak Kabid Pak Budi. Kumaha Pak Budi? Sehat Pak Budi? Alhamdulillahirobbilalamin. Kumaha Pak Haji? Sehat Alhamdulillah Haji? Sehat. Kumaha Pak Haji program ieu-na Pak Budi teh? Program-programna ieu-na kegiatan? Ya, ayeuna mah program yang dilaksanakan secara reguler gitu ya. Satpol PP tetap melakukan pembinaan kabupaten kota, ada 27 dengan segala macam permasalahannya. Rasanya tidak mungkin gitu Satpol PP Jabar sampai bisa menggarap seluruhnya, walaupun dengan personil jumlahnya 1000. Karena permasalahan-permasalahan yang terjadi di Jawa Barat itu tadi banyak, kompleks, dan memang belum tentu sama. Belum tentu sama ya Pak ya? Di sisi lain harus diakui personil Satpol PP itu tidak mempunyai kapasitas yang sama. Walaupun kita akan terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman dasar dalam membina masyarakat juga perlu ditingkatkan. Masalahnya tidak hanya hafal perda, tidak hanya hafal ke peraturan gubernur. Oh gitu ya. Banyak aspek Pak Haji. Banyak aspek ya Pak. Kebayang Pak Haji Jalmi, masyarakat yang belum paham gitu, bangun warung di sisi Palungan, bahkan di luhurna. Di luhurna. Tentang petugas. Bapak teh ngalanggar perda anu jawabannya naon? Duka teuing ngapain cenah. Abdi mah ngurus isi beteng. Itu tuh jawaban warga itu teh. Jawaban warga, dan memang wajar Pak, wajar. Karena kan kami tinggal ikut pendidikan warga masyarakat di Jawa Barat, belum seluruhnya pendidikannya tinggi. Ada kalanya dengan dalih kepaksa gitu Pak. Atau abdi mau warisan Pak, warisan itu abdi di bapak abdi, atau hal lain. Tapi secara aturan kan melanggar Pak. Betul, nah itu yang harus kita sampaikan. Bahkan konsep besarnya itu bahwa pelanggaran itu sebenarnya bukan hanya melanggar perda dan pergub, itu regulasi tertulis Pak. Regulasi yang harus dipahami masyarakat bahwa pelanggaran itu adalah melanggar hak orang lain, hak publik. Artinya mun aya bapak-bapak, ibu-ibu, anggota masyarakat bilang, apa saya berhak Pak, ya tanah nu negara, saya berhak di dia. Nya kabeh jelema yang jadi berhak dirinya, misalnya Pak Haji ngabangun warung sekalian di tempatan. Nah, abdi ya warga Jawa Barat. Teh nu sare dirinya meunang atuh sarua. Darurat saputing 200 orang nu sare Ini konsep sederhana bahwa pada saat menyebutkan abdi berhak, nya seluruh warga Jawa Barat jadi berhak. Nah, ketidakteraturan ini yang membuat kondisi-kondisi di masyarakat ini ya punten gitu. Sebetulnya untuk mencapai visi Pak Gubernur Jawa Barat untuk Jabar Istimewa ini disebut tidak mungkin, sangat mungkin. Disebut mudah, banyak tantangannya. Sangat banyak tantangannya. Karena apa? Dimulai dari satu kondisi ideal gitu ya. Akhirnya harus investasi yang tinggi. Pak Haji garu artos 15 miliar pada usaha. Nu pertama dipikiran naon? Usaha. Nya tempatna. Aya. Sistemna mudah perizinannya. Pada mana aya. Terus tidak ada gangguan. Mungkin teu lamun Pak Haji ngabangun pabrik geus apal di dinya teh riweuh. Aya wae masalah. Dari riweuh wae moal kan? Moal Pak. Nah, itu kondisi ideal bahwa masyarakatnya harus tertib. Ayeuna usaha pariwisata aya jalmi garu artos leuwih lah nya. Ayo buka wisata desa. Wah, desa ieu urang jadikan pariwisata. Di desa nama unggul Pak, aya curug. Desa nama waluman bersih. Tapi orang tidak mau masuk ke sana. Kenapa? Ada di payun lagi kumuh warung di sepadan jalan di atas sungai masuk ke lembur teh sagala rupa aya hoream. Maka investasi di wisata itu sehingga nyiramkeun bensin kan dudurukan dibalik artinya bahwa orang ingin berusaha tapi kondisi idealnya tidak ada. Contoh-contoh seperti itu terjadi bukan karena sekarang Pak Gubernur ingin terus melakukan, karena memang penertiban Mas sudah dari lahirnya Satpol PP harus dilakukan, siapapun pimpinannya, siapapun pejabatnya,
siapapun yang jadi kasatnya, tugas melekat dari Satpol PP. Tugas melekat. Ya, cuman ada yang masyarakat kurang tahu juga Pak Haji. Tentang apa Pak? Kan Satpol PP teh dulu mah disebut tibumnya. Tibum, ya. Tibum artinya datang, menggora-gora, usir. Ya. Padahal secara regulasi maupun praktis tindakan Pol PP seperti itu tindakan terakhir, Tindakan terakhir. optimum remedium. Jadi pada saat sudah dilakukan upaya pemindahan, penyuluhan, teguran. Teguran sampai berapa kali Pak? Nah, teguran-teguran itu kan ada SOP-nya ya, SOP Satpol PP, teguran 1, 2, 3. Dan yang paling penting ini juga supaya semua orang juga tahu bahwa perangkat daerah teknisnya harus sudah melakukan. Harus sudah melakukan. Ya, Maksudnya tadi- teknis itu yang terkait. Iya, enak bayar Pak Haji di Satpol Iya. PP. Pelanggaran di sempadan jalan, Pak Ya. Haji turun. Di irigasi, Pak Haji turun. Iya. Pantai, Pak Haji nu turun. Nah. Atuh Pak Haji teh nepi ka pangsiun teureun. Itu ya. Dengan tadi wilayah Jabar 27. Masalahnya pun banyak. Masalah banyak. Artinya perangkat daerahnya harus juga bekerja maksimal. Bekerja maksimal. Memberikan pembinaan. Dan ada satu lagi Pak, yang menurut saya juga ini perlu diangkat bahwa peran masyarakat. Karena sakaimut abdi di lembur gitunya Peran masyarakat. masyarakat sabaung-baung na urang lamun ku sesepuh, ku tokoh, ku masyarakat, ku ajengan, ku ulama urang ditegur malu gitu. Malu ya. Aya pernah baji wanita Tuh. pada saat tokoh masyarakat, tokoh ulama mengingatkan ulah kita teh Ulah. bahwa kan nyeroskan pada perkada lah Ulahnya secara etika oke tidak layak ya. tidak layak. Soalnya ayo warung Ah. di luhureun warungan lah pas di luhureun warungan Pas. kan anu ningali sehari-hari masyarakat Masyarakat. sanes Pak Bupati Ya. wali kota sanes Pak Gubernur Jadi masyarakat langsung ningali. masyarakat tuh ningali ini tidak layak ada bangunan di atas air tos kabayang bakal mengganggu fungsi air Fungsi air. bahkan minggu-minggu kamari abdi ke perbatasan Jawa Barat dan Jateng di Kecamatan Jabar Lestari, Jateng. Cirebon ya. Itu camat, kades, para tokoh desa menyampaikan, ya Pak ada banyak bangunan di atas sempadan air itu. Nya awalnya buat kandang ayam, Awalnya kandang domba, kandang domba. ayeuna menuju panen bawang, kandang bawang, abdi nembe terang ya. Kandang bawang. Jadi dibangun ke nyimpen bawang hasil panen. Tapi di sepadan sungai. Di atas sungai. Nah, Oh, karena alasannya nggak ada sementara. sementaranya. Tapi ya kita lupa sementara teh jadi sementahun dan Sementahun. semen Cari. Kenapa? Tadi teguran teh aya, Pak. Ya. Teguran teh aya. Padahal budaya urang bangsa Indonesia, orang Sunda lah pokoknya. Nutup pantas teu matut teh biasanya ditegur. Tegur. Asa teu matut eta Kang, asa teu pantes eta Bu, Pak gitu ya. Nah, itu budaya itu yang harus diangkat lagi. Diangkat lagi. Ya, ini potensi budaya untuk mendukung terwujudnya Jabar Istimewa itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini bukan jargon Pak, bahwa tanpa peran masyarakat, tanpa peran tokoh masyarakat, tanpa peran ulama, ormas, LSM, iya, ormas LSM mulai ditinggali negatif aja Pak, dengan kegiatan mereka, kadang melakukan unjuk rasa, menyampaikan aspirasi, kadang ada stigma negatifnya. Ada. Ormas teh, ngalieur wae cenah. Nyeruai. Betul. Justru ormas LSM ini adalah salah satu komponen OG. Komponen. Pada saat mereka diberi ruang, memberikan masukan, mereka akan menyampaikan. Dan yang paling terdekat ke masyarakat itu media pers, ormas, LSM, Ormas. kekuatan, menyampaikan ke camatnya, ke pak kadesnya, ke kabupaten kota. Nah, kita mah apalagi pemerintah provinsi untuk menjangkau wilayah di Kabupaten Bandung saja butuh waktu. 1 jam. 1 jam. Tapi masyarakat, ormas, LSM, media, pers, aya di ditu Pak. Kayak di situ ya. Aya di desa, aya di masyarakat, melihat, mengamati, dan bisa melaporkan. Makanya, cek abdi mah kita perlu meningkatkan gitu. Kolaborasi semua unsur. Semua unsur ya. Tentu
tidak jadi salah paham kieu. Oh jadi saya bisa nindak. Ini juga satu hal yang sudah ditegaskan tadi bahwa mereka punya hak untuk mengamati, mengawasi, melaporkan. Akan tetapi pada saat melakukan penindakan tentu yang punya wewenang, ulah sampai jadi main hakim sendiri, main hakim duaan, main hakim tiduan. Itu nanti. Nah, menurut Pak Budi, kalau di Satpol PP Jabar ini kurangnya apa sih? Potensi apa, SDM-nya apa, kurang apanya gitu Pak? Sebetulnya bicara kurangnya mah enak gitu. Nah, intinya Supaya ada bantuan, ya, Pak. sebetulnya bukan soal kurangnya, tapi apa yang harus ditingkatkan. Apa yang harus ditingkatkan ya? Harus ditingkatkannya memang diakui, disadari. Tadi saya bilang kan perkembangan zaman itu bergerak terus, dinamis. Informasi sudah tidak ada batas waktu, tempat, uang lagi, batas administrasi sudah tidak ada. Kejadian di Ujung Genteng jam 8 pagi 08.00 waktu Indonesia Barat, jam 08.02 sudah sampai ke Bandung. Informasi viral, informasi negatif, positif. Nah, batas ruang waktu yang sudah tidak ada itu menjadi potensi negatif pada saat kita tidak sikapi. Nah, pada saat kita jadikan potensi positif, kita membangun jejaring kolaborasi, justru itu potensi luar biasa. Potensi luar biasa. Nah, yang kejantenan di Ujung Genteng, misalnya perkelahian pelajar, menit itu juga tersampaikan kepada kita, menit itu juga tersampaikan ke Pol PP Kabupaten, tersampaikan ke Pol PP Kecamatan, ke pihak kepolisian. Karena sudah ada jejaring, maka sudah tahu setiap orang mau melakukan apa. Kalau ini pidana, kepolisian yang menangani. Kalau ini butuh teguran-teguran, pembinaan, pengayaman yang bersifat edukatif, boleh dengan kita, dengan Pol PP. Nah, pencegahannya juga sama, Pak Ji. Sama ya. Ada ratusan sekolah, ribuan malah ya, swasta. Pada saat walaupun itu SMA, SMK negeri yang katanya kewenangannya domainnya Jawa Barat, kalau ada masalah kabupaten kota, kecamatan dan desa. Piraku SMA-na di Jampang Pulau, ada masalah beberesnya provinsi. Terlalu lama, terlalu jauh. Maka peran masyarakat paling penting karena tadi jadikan ini adalah kepentingan bersama. Kalau melihat kewenangannya provinsi, apalagi pusat, oh ya beresna tuh. Nah, pada saat oh iya mah kepentingan bersama. Secara fisik aja, SMA negeri dalam kewenangan provinsi, tiba-tiba berdiri rumah di atasnya, di atas lahannya warung ngaredes di depan sekolahnya, tidak tertib. Secara fisik nu ningali orang desa anak kan, bukan orang kabupaten, bukan apalagi orang Bandung gitu ya, tapi mereka yang melihat, mereka yang terganggu. Ayeuna can macet, oh ada yang masih Anjur Selatan. Tapi begitu angkot ngaredes, warungna ngaredes, kemungkinan gangguan budak keluar di sekolah karena kagok ke warung ke katabrak atau malah warung atau katabrak. Ya, ini hal sederhana gitu mencegah. Jadi pada saat kita bicara bahwa menegakkan ketentraman ketertiban umum melalui penegakan perda, perkada dianggap menjadi domain Satpol PP semata-mata, ini hal yang salah. Yang salah ya Pak? Salah. Karena yang membutuhkan ketentraman ketertiban umum itu bukan Pol PP, seluruh masyarakat. Jadi tanggung jawab masyarakat dalam arti sesuai kapasitas, tugas, pokok, fungsi, perannya. Jadi namun bisanya memang dia berhaknya mengamati, mengawasi, melaporkan, lakukan. Jadi semua harus terlibat. Sudah saatnya gitu, tidak bahwa ini tugas polisi, ini tugas Pol PP, ini tugas TNI, tidak. Semua akan saling berkait dan negara kan dibangun dari fondasi antar fungsi ya. Termasuk yang fungsi-fungsi yang tidak formal. Kalau tadi kan yang formal ya, jadi pusat, provinsi, kabupaten sampai ke desa. Ini yang paling sering dilupakan, desa Pak. Desa. Sampai undang-undangnya tersendiri, undang-undang desa, karena memang dia punya kewenangan tersendiri, punya marwah sendiri, di mana habutan kadang-kadang di satu wilayah pada saat kita perlu pendekatan ke masyarakat, yang paling dihargainya
perangkat desa, Perangkat desa, sesepuh desa, sesepuh. anu puun, sesepuh. Sesepuh. Setelah bicara para sesepuh, bicara perangkat desa, baru suara kita diterima. Itu bukti bahwa bernegara itu tidak hanya formal, mau dibangunnya tadi peran masyarakat. Enak. Kendala selama ini bahwa kita kekurangan personil Satpol PP Jabar, Ya, kita kekurangan betul. orang, kekurangan uang dan Ya. lain. Itu bisa ditutupi dengan Sama apa, Pak? jejaring, Dengan kolaborasi. perhatian yang sama. Tadi bahwa iya mah jalur jalan kabupaten, terus kades teh ada warung Ya. di mana wae, bangunan di mana wae. Masalahnya kalau warung nanti nu awi oge butuh modal itu Pak. Dibangun, pas dibongkar ada rasa tidak suka, rasa sakit hati dan kerugian materi, komo bumi, Oh iya, benar. panen. Heeh. Nah, punten bari ngeureuna ge. Saya tidak mampu beli tanah. Ayo mina lantai 3. Lantai tilu. Malah gaduh usaha agen tabung gas. Hanya gitu. Ya, tapi itu kondisi nyata ya. Kondisi nyata artinya berbagai problem di masyarakat, tentu penyelesaiannya tidak sama. Tidak sama. Yang penting bahwa kita harus selalu kolaborasi, membangun kebersamaan, membangun kepentingan bersama. Jadi untuk menuju Jabar Istimewa tuh poin-poinnya apa aja, Pak? Yang satu sebetulnya, ini bukan karena kita di Pol PP Ya. Sebelum kita bicara bahwa semua kondisi itu bisa dilaksanakan, yang paling penting sambil berjalan simultan, ciptakan ketertiban. Ciptakan ketertiban. Ya, untuk mendukung 9 Menka yang didukung, diusung Ya, oleh betul. pimpinan kita sekarang. Kondisi idealnya adalah tertib. Tertib. Orang mau investasi, kondisinya tertib. Mau ada meningkatkan kapasitas, kompetensi melalui pendidikan, Ya. tertib. Di suatu pagi beberapa tokoh masyarakat Kalau kondisinya memang ideal, disukai dan dianggap nyaman, investasi akan lebih tinggi lagi. Kalau lebih tinggi lagi. Ya, karena tadi peluang-peluang berusaha pun menjadi meningkat. Nah, contoh ada sedikit dialog-dialog yang kita tentu tidak bisa menilai seutuhnya ini benar atau salah. Ada satu pabrik dibangun, tiba-tiba masyarakatnya berdemo. Kenapa? Yang dipekerjakan orang luar semua, Iya. Pak. Wah, orang luar semua. Mungkin secara teknis para warga ini tidak memenuhi syarat ijazahnya, tidak memenuhi syarat, keahliannya tidak memenuhi syarat. Dan juga pada saat pertama pendirian perusahaan juga tidak ada dialogis untuk awal bahwa berapa yang dibutuhkan dalam kerja, berapa yang bisa diserap dari lokal. Kemudian penyiapan infrastrukturnya. Toh keamanan itu dibangun bersama kan. Iya. Kalau misalnya perusahaan besar dengan kapasitas buruh sampai 40.000, 50.000 orang, itu butuh kebersamaan, bukan hanya satpam di pabrik jaga aman. Tidak mungkin satpam menjaga aman. Masyarakat sekitar yang bukan pegawai pabrik juga sangat-sangat. Iya, betul. Pak Budi punya IG Gerbang Istimewa ya, kalau nggak salah. Gerbang Jabar Istimewa. Gerbang Jabar Istimewa itu fungsinya buat apa, Pak? Ya, sederhana. Ini gambaran-gambaran. Jadi kita mencoba menggambarkan bahwa sebetulnya membuat masyarakat paham itu Ya. tidak harus selalu mendatangi mereka, karena sekarang dengan keterbatasan orang, biaya dan waktunya, kita mencoba melalui konten yang masih sederhana. Mana tahu gitu ya, mana tahu dari ada misalnya orang yang melihat 1.000 orang melihat bisa memahami, mengetahui ada 30 orang. 30 orang. Kecil sekali sebetulnya, tapi yang melaksanakan 10 orang. 10 orang. Nah, itu dari satu konten diharapkan ada meningkat orang-orang yang paham. Pertama paham dulu, yang kedua melaksanakan, mengikuti. Kenapa? Ini kejadian kayak di Kabupaten Bekasi kemarin, pada saat mau dilakukan penertiban, itu dialog misalnya warga, Pak minta waktu, itu sudah dipenuhi sesuai aturan SOP dan lain. Pak, saya ingin barang-barangnya terselamatkan, kayunya mau saya pakai, iya, secara logis bongkar sendiri aja. Kalau pakai alat berat kan hancur ya Pak. Nah, kita pernah juga melakukannya gitu. Dan kalau perlu, dan memang kita akan selalu lakukan pada saat melakukan pembongkaran bangunan,
kita tawarkan apakah perlu dibantu oleh fasilitas armada kita yang memang perlu diangkut Iya. ke jarak yang tidak terlalu jauh, kita bantu masyarakat. Pak, barang ini ingin saya selamatkan, silakan itu haknya. Kita bantu untuk menunjukkan bahwa PP itu bukan bengis, bukan kejam, bukan musuh masyarakat. Betul. Kita paham masyarakat berusaha, Iya. tapi kan juga ada aspek kemanusiaan bahwa di mana bangunannya dibongkar, mereka perlu memindahkan barang, Betul. mengamankan. Iya. Itu fungsi peran kita juga, gitu. Jadi Bapak IG yang Bapak ini edukasi ke masyarakat juga. Ya, edukasi ke masyarakat. Yang intinya tadi bahwa yang harus menyadari, kemudian ikut melaksanakan peran fungsi dalam menjaga ketertiban itu dari mulai masyarakat perorangan, desa. Nah, itu dari masyarakat perorangan, desa, ormas, LSM, media, press, itu sangat penting. Nah, dengan tentu peran-peran itu tadi dibatasi dengan kewenangannya. Kalau memang masyarakat menemukan adanya pelanggaran, misalnya orang yang menjual minuman keras, nah, tentu bukan dia melakukan eksekusi, tapi melaporkan segera pada aparat yang berwenangnya untuk ditindaklanjuti. Ya. Itu warga Jabar ngobrol bareng sama Pak Kabid. Ada pesan-pesan Pak Kabid untuk warga Jabar yang menonton? Kalau disebut pesan-pesan kayak menggurui kan, Ya. tapi intinya harapan dari saya bahwa ke depan kita semakin erat kolaborasi, meningkatkan rasa kepatuhan bersama, dan bahwa menegur orang lain akan menjadi kewajiban bagi kita semua. Ya. Namun lakukan teguran, himbauan dengan cara yang sebijak mungkin, sesuai fungsi dan kewenangannya. Kan tetapi karena manusia itu cenderung untuk mencari jalan lain atau surrogat, lakukan terus menerus. Jangan ada lelah, jangan ada capek, karena ini kepentingan kita bersama. Ya, seperti disampaikan oleh Nabi ya, bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kita sendiri tidak berusaha untuk merubahnya. Kalau ingin jadi Jabar yang istimewa, maka harus tertib dibangun oleh kita semua. Itu Pak Haji. Siap. Amin. Hatur nuhun Pak Budi. Inilah pesan-pesan dari Pak Kabid. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan jangan lupa channel Pak Kabid, IG-nya apa Pak? Gerbang Jabar. Gerbang Jabar. Mohon untuk di like juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.